Pernah nggak sih kamu lagi asik sendiri, duduk santai sambil nonton TV atau scroll TikTok, tiba-tiba tanganmu tanpa sadar nyelonong ke hidung. Dan sebelum kamu sadari, kamu udah ngupil. Ini kejadian yang sering banget dialami hampir semua orang. Aksi sederhana yang dilakukan secara otomatis, seolah-olah jadi bagian dari insting bertahan hidup harian. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa kita bisa ngupil dengan mudah, tapi kok bau dari upil kita sendiri kayak nggak kerasa? Padahal kalau orang lain yang upil, langsung deh kita bisa nyium aromanya dari jarak 1 meter. Sebenarnya ada penjelasan ilmiah di balik ini, dan menariknya, jawaban dari pertanyaan ini membuka pintu ke topik-topik yang lebih luas soal otak, penciuman, dan bagaimana tubuh kita menyensor realita. Yuk kita bahas lebih dalam. Apa itu upil? Sebelum masuk ke bau, kita harus paham dulu, apa sebenarnya upil? Secara ilmiah, upil dikenal sebagai hasil dari proses filtrasi udara oleh rongga hidung. Saat kita bernapas, udara yang masuk ke hidung penuh dengan partikel kecil, debu, kotoran, serbuk sari, bahkan polutan. Di dalam hidung ada lendir atau mucus yang bertugas menjebak semua partikel itu agar nggak masuk ke paru-paru. Nah, seiring waktu, lendir ini akan mengering dan bercampur dengan debu dan sel-sel mati, membentuk gumpalan kecil yang kita kenal sebagai upil. Jadi bisa dibilang upil adalah bentuk nyata dari sistem penyaring udara tubuh manusia. Walau terlihat menjijikan, sebenarnya mereka adalah bukti kerja keras tubuh menjaga kita dari bahaya. Mengapa kita suka mengupil? Mengupil bisa jadi kebiasaan yang otomatis dilakukan tanpa sadar. Beberapa orang melakukannya untuk membersihkan hidung. Beberapa lainnya karena merasa tidak nyaman ada sesuatu di dalam rongga hidung. Tapi dalam banyak kasus, kebiasaan ini muncul karena alasan psikologis ringan seperti kebosanan atau kecemasan ringan. Otak manusia suka melakukan hal-hal repetitif untuk menenangkan diri, dan mengupil bisa termasuk ke dalamnya. Ada juga istilah ilmiah untuk kebiasaan ini, yaitu rhinotilexomania. Obsesi atau kebiasaan berulang untuk mengorek hidung. Dalam kasus ekstrem, ini bisa jadi gangguan perilaku. Tapi dalam konteks kita sehari-hari, umumnya hanya kebiasaan ringan yang mungkin kurang sopan kalau dilakukan di depan umum. Bau upil, ada atau tidak? Nah, sekarang pertanyaan utamanya, apakah upil itu bau? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Jika kondisi tubuh sehat dan tidak ada infeksi, upil biasanya tidak memiliki bau yang tajam atau menyengat. Tapi dalam kasus tertentu, seperti saat seseorang sedang flu, sinusitis, atau infeksi saluran pernapasan atas, lendir yang dihasilkan hidung bisa mengandung bakteri atau zat lain yang menghasilkan bau tidak sedap. Bau ini bisa dirasakan orang lain, terutama kalau lendir atau upil berada di area terbuka seperti ujung hidung atau jika seseorang sedang pilek parah. Tapi anehnya, meskipun kita adalah sumber bau tersebut, kita sendiri jarang bisa menciumnya. Kenapa kita nggak bisa nyium bau dari diri sendiri? Fenomena ini disebut dengan istilah olfactory adaptation atau adaptasi penciuman. Ini adalah kemampuan otak kita untuk secara perlahan menurunkan sensitivitas terhadap bau yang kita cium terus-menerus. Jadi kalau kamu sering terpapar satu bau tertentu, pansa kanan ya, harusin dianapkan. Misalnya bau rumahmu sendiri, bau parfum yang kamu pakai, atau bahkan bau badan sendiri, lama-lama otakmu akan cuek dan berhenti mengirim sinyal bau itu ke kesadaranmu. Tubuh manusia sangat pintar dalam menyaring informasi sensorik. Tujuannya agar otak kita tidak kewalahan menerima informasi yang sebenarnya tidak penting atau berulang. Otak kita dirancang untuk lebih peka terhadap perubahan, bukan terhadap hal yang statis. Karena itulah kamu bisa langsung sadar kalau ada orang lain masuk ruangan pakai parfum baru, tapi kamu sendiri nggak nyadar parfummu masih nempel atau udah hilang. Adaptasi olfaktori dan bau upil. Dalam konteks upil, adaptasi olfaktori membuat kita cenderung tidak mencium bau dari lendir hidung kita sendiri. Karena hidung adalah sensor bau, dan letaknya sangat dekat dengan sumber upil itu sendiri. Sistem penciuman kita menganggap bau itu sebagai hal yang biasa, bukan ancaman, bukan sinyal bahaya, bukan sesuatu yang harus diperhatikan. Akibatnya, otak memfilternya dan kamu tidak menyadari baunya. Sebaliknya, ketika kamu mencium bau upil atau lendir orang lain yang merupakan bau asing bagi sistemmu, otakmu langsung siaga dan mengklasifikasikan bau itu sebagai sesuatu yang butuh perhatian.
Inilah kenapa kamu bisa mual atau jijik saat nyium bau pilek orang lain, tapi tenang-tenang aja dengan aroma hidungmu sendiri. Pengalaman serupa di kehidupan lain fenomena ini tidak cuma berlaku buat upil. Banyak hal dalam hidup kita yang juga terpengaruh adaptasi sensorik. Contohnya, bau mulut sendiri. Sebagian besar orang nggak bisa mencium bau mulut sendiri, tapi orang lain bisa. Bau kaki. Kamu bisa hidup seharian pakai sepatu tanpa sadar bau, tapi orang lain langsung tertampar saat kamu lepas sepatu. Bau rumah. Rumah kita punya aroma khas, tapi kita biasanya nggak nyadar karena sudah terbiasa. Suara AC atau kipas. Di awal kamu nyalakan, mungkin terdengar berisik, tapi lama-lama otakmu menghilangkan suara itu dari kesadaran. Fungsi otak yang menyensor semua ini adalah bagian dari sistem penyaringan informasi yang dilakukan oleh korteks olfaktori dan bagian otak lain yang berperan dalam perhatian dan persepsi. Otak kita menyimpan kapasitas terbatas untuk memperhatikan banyak hal sekaligus. Jadi ia melakukan penyaringan otomatis terhadap informasi berulang, termasuk bau. Ini sangat masuk akal dari sudut pandang evolusi. Bayangkan kalau setiap detik otak kita harus mengolah semua suara, semua bau, semua sentuhan, semua tekanan dari baju, dan semua cahaya sekaligus. Kita akan kewalahan dan tidak bisa fokus pada hal penting, seperti ancaman bahaya atau suara anak menangis. Lalu apakah bau upil bisa disadari? Bisa. Dalam kondisi tertentu kamu bisa mencium bau dari hidungmu sendiri. Misalnya, kalau kamu lagi flu berat dan lendirmu berbau karena infeksi bakteri. Kalau kamu nggak sikat gigi dan lendir bercampur dengan bau mulut. Kalau kamu mencium jari yang habis dipakai ngupil, tapi tetap saja otak akan cepat menyesuaikan dan lama-lama kamu jadi nggak sadar lagi. Kecuali baunya sangat kuat, menyengat, dan tidak biasa. Fakta tambahan soal penciuman indera. Penciuman adalah salah satu indera pertama yang terbentuk saat manusia masih janin. Penciuman sangat erat kaitannya dengan memori dan emosi. Itulah kenapa satu aroma bisa langsung bikin kamu ingat masa kecil atau seseorang. Adaptasi olfaktori bisa berlangsung sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Wanita cenderung punya indera penciuman lebih tajam dibanding pria. Beberapa penyakit seperti COVID-19 bisa memengaruhi indera penciuman dan membuat orang tidak bisa mencium bau sama sekali. Anosmia. Apakah mengupil itu sehat? Sebenarnya tidak masalah selama dilakukan dengan bersih dan tidak berlebihan. Tapi ada risiko juga, iritasi hidung. Mengupil terlalu dalam atau terlalu keras bisa menyebabkan luka atau perdarahan. Infeksi. Tangan yang tidak bersih bisa membawa bakteri masuk ke dalam hidung. Penyebaran kuman. Kebiasaan ini bisa jadi sumber penularan penyakit, terutama kalau setelahnya tidak cuci tangan. Jadi kalaupun kamu masih suka ngupil, pastikan tangan bersih dan jangan berlebihan. Kita bisa mengupil karena itu adalah respons alami tubuh untuk membersihkan hidung. Tapi kita tidak bisa mencium bau upil sendiri karena otak kita melakukan proses yang disebut adaptasi olfaktori. Otak bosan dengan bau yang sama terus-menerus, sehingga berhenti merespons. Fenomena ini juga berlaku untuk banyak bau dari tubuh kita sendiri, termasuk bau mulut, bau badan, dan bau kaki. Ini adalah mekanisme perlindungan otak agar kita tidak kewalahan oleh informasi yang sebenarnya tidak penting atau berulang. Tapi jangan salah, sistem ini juga bisa gagal. Kalau ada perubahan signifikan dalam bau tubuh, misalnya karena infeksi, otak akan kembali menyadari bau itu sebagai sinyal bahwa ada yang tidak beres. Jadi kalau suatu saat kamu bisa nyium bau aneh dari upilmu sendiri, bisa jadi itu pertanda kamu sedang sakit dan perlu perhatian medis.